Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Oki Haris, pada materi Fisika SMA kelas 11 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalor. Pertama-tama kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan oleh indera kita ya. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Skala suhu kita biasa di Indonesia menggunakan skala adalah Celcius ya. Kemudian di beberapa negara ada yang menggunakan reaumur, kemudian negara-negara yang biasanya ada musim dinginnya biasanya menggunakan satuan Fahrenheit, contohnya di Amerika ya. Sementara skala internasional untuk satuan internasional untuk suhu sendiri adalah Kelvin. Nah, titik didih dari air ya untuk skala Celcius adalah 100 derajat Celcius, kemudian untuk skala reaumur adalah 80 derajat reaumur, kemudian untuk skala Fahrenheit adalah 212 derajat Fahrenheit. Sementara untuk Kelvin titik didih air adalah 373. Sementara untuk titik beku air untuk Celcius dan reaumur adalah 0 ya. Jadi titik beku air adalah 0 derajat Celcius, 0 derajat reaumur. Sementara di skala Fahrenheit adalah 32 dan di Kelvin adalah 273. Nah, di sini kita lihat titik beku air adalah 32 ya. Jadi beberapa negara yang mempunyai musim dingin biasanya menggunakan Fahrenheit karena ketika titik bekunya dia tidak di nol ya. Kemudian selisih kedua titik bisa kita lihat untuk Celcius 100, untuk reaumur adalah 80, untuk Fahrenheit 180 dan Kelvin adalah 100. Dari selisih kedua titik ini kita bisa menentukan perbandingannya. Jadi perbandingannya adalah untuk Celsius, reaumur, Fahrenheit dan Kelvin adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi diingat ya perbandingannya ya. 5 banding 4 banding 9 banding 5. Selanjutnya kita akan mencoba konversi ya dari beberapa satuan yang tadi, Celsius, reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pertama-tama kita harus tahu dulu perbandingannya yang tadi telah disebutkan bahwa Celsius berbanding reaumur berbanding Fahrenheit adalah 5 banding 4 banding 9. Sebagai catatan, Fahrenheit itu ada tanda plus 32 ya, karena tadi titik bekunya bukan di 0, cuma di 32. Jadi ingat untuk Fahrenheit ada tanda plus 32. Sedangkan untuk Kelvin itu diubah dari Celsius ditambah 273. Jadi kalau kita ingin mengkonversi ke Kelvin, kita tinggal mencari Celsiusnya, kemudian ditambah 273. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Ya, di sini ada sebuah soal 10 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat reaumur, titik-titik derajat Fahrenheit, titik-titik Kelvin ya. Kelvin tidak menggunakan derajat. Baik, kita akan menyelesaikan soal pertama 10 derajat Celcius ke reaumur. Kita lihat dari Celcius dikonversi ke reaumur. Kita lihat bandingan di atas CRF 549, 5 banding 4 banding 9. Nah, berarti yang punyanya C adalah 5 Celcius ya, punyanya reaumur adalah 4. Nah, kita akan mengkonversi ke Celcius ke reaumur. Maka kita ambil punyanya reaumur adalah 4, dibagi dengan punyanya Celsius. Punyanya Celsius adalah 5. Jadi ditulisnya 4 per 5 dikalikan dengan 10. Seperti ini ya. Jadi dari mana angka 4 per 5? Dari perbandingan yang di atas. Punyanya reaumur 4, punyanya Celsius 5. Dikalikan 10 adalah satuan yang akan kita konversi. Nah, tinggal kita kalikan saja 4 kali 10, 40 dibagi 5 adalah 8. Jadi 10 derajat Celcius sama dengan 8 derajat reaumur. Nah, sekarang kita akan mengkonversi 10 derajat Celcius ke Fahrenheit. Nah, punyanya Fahrenheit adalah 9 ya, punyanya Celcius adalah 5. Jadi perkaliannya adalah 9 dibagi dengan 5. Jangan lupa untuk Fahrenheit nanti ditambah dengan 32 sesuai dengan aturan yang kedua ya, yang tadi di atas di situ. Jadi persamaannya adalah 9 per 5 dikalikan dengan 10 ditambah dengan 32. Karena untuk Fahrenheit ada tanda plus 32. Baik, kita tinggal kalikan 9 kali 10 bagi 5 ya. 90 dibagi 5 ditambah dengan 32. Hasilnya adalah 50 derajat Fahrenheit. Dan selanjutnya adalah 10 derajat Celcius diubah ke Kelvin.
Ya. Tinggal ditambahkan saja 273, jadi 283 Kelvin. Nah, untuk contoh yang kedua adalah kita akan mengubah dari Fahrenheit ke Reaumur, kemudian ke Celsius, kemudian ke Kelvin. Jangan lupa kalau tadi dari satuan lain ke Fahrenheit ditambah 32, maka kalau dari Fahrenheit ke satuan lain kita kurangi dulu 32. Jadi perbandingannya dikalikan dengan 59 dikurangi 32. Kita lihat punyanya Reaumur adalah 4, punyanya Fahrenheit adalah 9. Jadi 4/9 ya. 4/9 dikalikan 59 dikurangi 32. Hasilnya adalah 4/9 dikalikan dengan 27. Ya, 49 dikalikan dengan 27 sama dengan adalah 12 derajat Reaumur. Ya. Kemudian dari Fahrenheit kita akan ubah ke Celsius ya. Nah, punyanya Celsius adalah 5, punyanya Fahrenheit adalah 9. Dikalikan dengan 59 dikurangi 32. Hasilnya adalah 15 derajat Celsius. Selanjutnya, kita akan merubah dari Fahrenheit ke Kelvin. Nah, di soal yang tadi sudah kita bahas ya bahwa 59 derajat Fahrenheit sama dengan 15 derajat Kelvin. 15 derajat Celsius. Nah, untuk mengubah Kelvin, ingat perubahannya adalah Celsius ditambah 273. Jadi 59 derajat Fahrenheit, kita lihat Celsiusnya adalah 15, tinggal ditambah 273 sama dengan 288 Kelvin. Baik, sekarang kita coba latihannya ya. Di sini ada 6 buah soal ya. Soal yang pertama adalah 20 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Reaumur, titik-titik derajat Fahrenheit, titik-titik Kelvin. Soal yang kedua adalah 20 derajat Reaumur sama dengan titik-titik derajat Celcius, titik-titik derajat Fahrenheit, titik-titik Kelvin. Soal yang ketiga, 41 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celcius, sama dengan titik-titik derajat Reaumur, sama dengan titik-titik Kelvin. Soal yang 4, 308 Kelvin sama dengan titik-titik derajat Celcius, titik-titik derajat Reaumur, titik-titik derajat Fahrenheit. Soal yang kelima adalah 32 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik derajat Celcius, titik-titik derajat Reaumur, titik-titik derajat Kelvin. Soal yang keenam adalah 253 Kelvin sama dengan titik-titik derajat Celcius, sama dengan titik-titik derajat Reaumur, sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Ya, silahkan kerjakan soal latihan ini di buku latihan kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Pertama-tama kita bahas tentang persamaan kalor terlebih dahulu. Nah, di sini persamaannya ini terjadi pada saat perubahan wujud maupun pada saat tidak terjadi perubahan wujud. Kita ketahui wujud benda itu ada wujud gas, padat, cair ya. Jadi dari padat, cair maupun gas ini adalah wujud benda. Nah, ketika proses kalor terjadi pada saat tidak terjadi perubahan wujud, jadi prosesnya terjadi pada saat zatnya itu hanya padat saja atau cair saja atau gas saja, jadi tidak terjadi perubahan wujud ya. Jadi persamaan kalornya Q adalah M kali C kali delta T. Di sini kita lihat C-nya adalah C kecil ya. M kali C kecil kali delta T, di mana M adalah massa, C kecil adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, selain persamaan ini, ya, M kali C ini bisa disederhanakan menjadi kapasitas kalor, sehingga persamaannya adalah Q kali C besar kali delta T. Perhatikan perbedaannya ya, di atas adalah C kecil, yang di bawah adalah C besar, di mana C besar adalah kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor itu adalah perkalian antara M kali C kecil ya, massa kali kalor jenis itu adalah kapasitas kalor. Ini adalah terjadi adalah persamaan untuk Q atau kalor di mana tidak terjadi perubahan wujud. Sedangkan pada saat terjadi perubahan wujud, misalnya dari es menjadi air atau dari padat ke cair ya, atau dari air ke gas ya. Jadi dari air ke gas atau menjadi uap ya, penguapan, atau sebaliknya misalnya air menjadi es ketika proses membeku, maka pada saat terjadi perubahan wujud, persamaan untuk Q sama dengan M kali L ya, di mana M adalah massa dan L adalah kalor lebur atau kalor beku, atau tergantung dari soalnya nanti.
Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan dan tetapannya. Jadi satuan internasional untuk kalor adalah joule, cuman di beberapa referensi menggunakan satuan kalori, terutama kalau kalian belajar tentang kimia atau biologi biasa menggunakan satuan kalori, sedangkan di fisika biasa menggunakan satuan internasionalnya adalah joule. Jadi konversinya adalah 1 kalori adalah 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Ini adalah konversi satuannya. Nanti kalian bisa gunakan ketika menggunakan ketika akan merubah dari joule atau kalori ke joule. Biasanya di fisika menggunakan satuan joule. Kemudian tetapan-tetapannya, yang pertama adalah kalori jenis air ya, C kecil air ya, sama dengan 1 kalori per gram Kelvin kalau menggunakan satuan kalori, sedangkan kalau menggunakan satuan internasional adalah 4.200 joule kilogram Kelvin ya. Untuk kalor jenis es ya, ketika menggunakan satuan kalori, C-nya adalah 0,5 kalori per gram Kelvin. Sedangkan kita menggunakan satuan internasionalnya adalah 2100 joule per kilogram Kelvin. Kemudian untuk kalor lebur es ya, untuk kalor lebur es adalah 80 kalori per gram kalau menggunakan satuan kalori dan 336.000 joule per kilogram jika menggunakan satuan internasional joule ya. Untuk tetapan-tetapan lainnya bisa kalian cari referensinya baik di buku maupun di internet. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sebongkah es dengan massa 5 kg bersuhu minus 10 derajat Celcius. Mencair menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Tentukan kalor yang dibutuhkan. Perhatikan di sini mula-mula bentuknya es ya. Dengan massa 5 kg, suhunya minus 10 derajat Celcius, mencair menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Tentukan kalor yang dibutuhkan. Maka kita tulis dulu diketahuinya. Nah, untuk diketahuinya tidak seperti biasanya saya sarankan menggunakan metode grafis. Di sini saya gunakan metode grafis dengan ada sumbu X, Y-nya ya, dengan batasnya adalah 0 derajat Celcius. Jadi 0 derajat Celcius adalah batas suhu di mana es akan berubah menjadi air maupun air membeku menjadi es. Jadi batasnya di 0 derajat Celcius. Di sini mula-mula adalah jadi batasnya di 0 derajat Celcius ada air dan es, kemudian mula-mula bentuknya adalah es ya. Bentuknya adalah es dengan suhu minus 10 derajat Celcius. Kemudian es ini mencair menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Jadi menulis diketahuinya saya sarankan menggunakan metode grafis seperti contoh berikut ini. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan kalor yang dibutuhkan. Berarti yang ditanyanya adalah Q. Kita lihat Q di sini ada 3 proses. Yang pertama adalah proses dari minus 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius atau Q1-nya. Itu bentuknya adalah es. Jadi masih dalam bentuk wujud es. Tidak terjadi perubahan suhu wujud pada Q1. Sedangkan proses selanjutnya adalah proses Q2 di mana terjadi pada suhu 0 derajat Celcius, es berubah menjadi air. Di sini saya gambarkan sebagai Q2. Selanjutnya proses yang ketiga setelah menjadi air, maka airnya suhunya menjadi 20 derajat Celcius atau Q3. Jadi Q-nya ada 3 ya, Q1, Q2, dan Q3. Q1 dan Q3 tidak terjadi proses perubahan wujud, sedangkan Q2 adalah ketika terjadi perubahan wujud di mana es menjadi air. Kita akan menjawabnya. Pertama-tama kita lihat Q1 dulu. Q1 berada pada posisi S, tidak terjadi perubahan wujud ya. Jadi menggunakan Q sama dengan MC delta T. Cuman C yang digunakan adalah C dalam wujud S ya. Jadi Q1 sama dengan M kali CS kali delta T S. Perhatikan delta T-nya. Ketika wujud S, Q1 itu garisnya dari minus 0 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius. Sehingga perubahannya adalah 0 dikurangi minus 10 ya. Akhir dikurangi awal. Jadi kita masukkan saja M-nya adalah 5. CS-nya adalah tadi ya sudah ada 2100 ya. Kemudian delta T-nya adalah 0 dikurangi minus 10 derajat Celcius ya. Jadi 0 dikurangi minus 10 ya. Jadi 5 kali 2100 kali 0 dikurangi minus 10. Hasilnya 0 dikurangi minus 10 sama dengan 10 ya. Sehingga hasilnya adalah 100
Joule. Jadi Q1-nya adalah 105.000 Joule. Dan Q2-nya sekarang kita lihat Q2. Q2 itu perubahan wujud dari es menjadi air, ya, suhunya tetap di 0 derajat Celcius sehingga tidak terjadi proses perubahan suhu. Di sini hanya ada perubahan wujud, tidak berubah suhunya, ya. Jadi Q2 menggunakan rumus M kali L, di mana M-nya adalah 5 dan L-nya adalah 336.000 Joule, 336.000. Hasilnya adalah 1.680.000 Joule. Ini adalah Q2-nya. Sudah kita dapatkan ya, Q1 dan Q2. Perhatikan perbedaannya ya ketika menggunakan MC delta T dan ML. Kalau MC delta T cirinya ada perubahan suhu. Kalau M kali L itu tidak ada perubahan suhu. Jadi suhunya tetap di 0 derajat Celcius. Jadi menggunakan kalor lebur. Selanjutnya kita akan mencari Q3-nya. Q3-nya posisinya di air ya. Kita lihat Q3-nya posisinya di air dari 0 sampai dengan 20 derajat Celcius. Sehingga di sini kita lihat adanya perubahan suhu ya. Jadi Q3-nya wujudnya adalah air. Jadi kita gunakan Q3 sama dengan M kali C kali delta T. Cuman menggunakan air ya. Jadi M kali C air kali delta T air. Kita masukkan M-nya 5, C airnya adalah 4.200, delta T-nya dari 0 ke 20 ya, sehingga ditulisnya perubahannya adalah 20 dikurangi 0 ya. 5 kali 4.200 kali 20 hasilnya adalah 420.000 Joule. Nah, Q totalnya ya, Q-nya yang dibutuhkan selama proses ini adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kita masukkan 105.000 Joule ditambah 1.680.000 Joule ditambah 420.000 Joule. Dihasilkanlah hasil Q totalnya adalah 2.205 Joule. Persamaan asas Black berbunyi bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Secara persamaan, kalor itu simbolnya adalah Q, jadi Q lepas sama dengan Q yang diterima. Jadi persamaannya adalah Q lepas sama dengan Q yang diterima. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sepotong aluminium dengan massa 2 kg dan suhu 90 derajat Celcius dimasukkan dalam 1 kg air dengan suhu 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram Kelvin, tentukan suhu campuran setelah aluminium dimasukkan dalam air. Jadi di sini ada aluminium suhunya 90 derajat Celcius, berarti aluminiumnya panas ya. Dimasukkan ke dalam air dengan suhu 20 derajat Celcius, berarti airnya dingin ya. Nah, jadi aluminiumnya dimasukkan ke dalam air. Nah, setelah dimasukkan ada suhu panas dimasukkan dengan suhu dingin. Maka tentukan suhu percampurannya. Nah, untuk membahas asas Black, maka kita tulis diketahuinya dulu. Untuk memudahkan diketahuinya, kita tulis 3 titik ya. Titik 1, titik 2, dan titik C. Nah, titik 1 adalah untuk benda yang bersuhu tinggi, di mana suhu tinggi di sini adalah aluminium ya. Kita ketahui masanya adalah 2 kg, berarti M1-nya adalah 2 kg. Kemudian kalor jenis aluminium adalah 900 Joule per kilogram Kelvin, jadi C1-nya adalah 900 ya. Kemudian suhunya adalah 90 derajat Celcius. Kemudian di titik 2 kita cari benda yang dingin, di mana benda yang dingin ini adalah air ya. Jadi M2-nya adalah 1 kg ya. Kemudian suhu airnya adalah 20 derajat Celcius dan kalor jenis air jangan lupa 4.200 Joule per kilogram Kelvin dan suhunya adalah 20 derajat Celcius. Di sini yang panas atau titik 1 akan turun dan yang dingin akan naik ya. Jadi yang panas akan turun, yang dingin akan naik mencapai suatu suhu keseimbangan di mana di situ adalah suhu campuran atau TC. Inilah TC yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah tentukan suhu campuran sehingga yang ditanyakan adalah TC. Baik, kita akan mulai menjawabnya ya. Sesuai dengan asas Black, Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Di sini yang melepas adalah 1, yang menerima adalah 2, sehingga Q1 sama dengan Q2. Kita masukkan persamaan Q kemarin ya, MC delta T, sehingga M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2.
perhatikan delta T1. Delta T1 itu adalah dari T1 ke TC ya. Dari T1 ke TC. Sedangkan delta T2, T2-nya naik ya. Dari T2 20 derajat Celcius ke TC. Ingat, naiknya sampai dengan TC. Sehingga persamaannya adalah M1. Untuk delta T1-nya adalah T90 dikurangi TC. Ya, T1 dikurangi TC. Sedangkan delta T2-nya adalah TC dikurangi T2. Sehingga persamaannya adalah M1C1 ya. Dalam kurung T1 dikurangi TC sama dengan M2C2 TC dikurangi T2. Perhatikan ya untuk delta T1 dan delta T2-nya. Jadi batasannya adalah TC. Tinggal kita masukkan angkanya. M1-nya 2 kg, C1-nya 900, kemudian T1-nya 90 derajat Celcius. Kemudian M2-nya 1 kg, C2-nya 4200, T2-nya adalah 20 ya. Kita masukkan angkanya, kemudian kita kalikan 2 kali 900 adalah 1800, 1 kali 4200 adalah 4200. Sehingga 1800 dalam kurung 90 dikurangi TC sama dengan 4200 dalam kurung TC dikurangi 20. Kita buka kurungnya sehingga 90 dikalikan 1200 kemudian TC dikurangi 1800. Di sisi kanan ada 4200 dikalikan TC dikurangi dengan 4200 dikalikan 20. Hasilnya adalah 90 dikalikan 1800 adalah 162.000 dikurangin 1.800 TC sama dengan 4.200 TC dikurangin 84.000. Kita pindah ruas. Di sisi kiri ada negatif TC, pindah ke kanan sehingga positif TC. Di sisi kanan ada negatif 84.000 dipindahkan ke sisi kiri ya. Sehingga 162.000 ditambah 84.000 sama dengan 4.200 TC ditambah 1.800 TC. Hasilnya adalah 246.000 sama dengan 6.000 TC. Sehingga TC-nya adalah 246.000 dibagi 6.000. Hasilnya adalah 41 derajat Celcius. Sehingga suhu campuran antara aluminium dengan air setelah dicampurkan keseimbangannya terdapat di suhu 41 derajat Celcius. Konduksi adalah peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan tidak disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Perhatikan di sini saya garis bawahi ya, tidak disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Jadi konduksi adalah peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan tidak disertai perpindahan partikel zat perantara. Contohnya ya, sebuah besi dipanaskan salah satu ujungnya, maka ujung yang lain akan terasa panas. Saya gambarkan di sini ada sebatang besi, kemudian salah satu ujungnya kita panaskan. Maka lama-lama di ujung yang lainnya akan terasa panas. Di sini terlihat bahwa kalornya itu merambat melalui besi. Jadi kalornya merambat melalui besi, hanya saja besinya tetap diam. Jadi besinya tidak berpindah. Sehingga di sini dikatakan bahwa peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan tidak disertai perpindahan partikel zat perantaranya itulah konduksi. Dan persamaan konduksi adalah P sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L. Dengan P adalah laju kalor, satuannya adalah watt. K adalah koefisien konduksi. A adalah luas penampang. L adalah panjang penghantar dan delta T adalah perbedaan suhu ya. Perbedaan suhu di sini suhu batangnya ya. Suhu batang yang dipanaskan dengan suhu batang yang dipegang. Konveksi ya. Konveksi adalah peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Di sini saya garis bawahi disertai ya. Kalau pada konduksi tadi tidak disertai, maka pada konveksi adalah disertai. Ya, peristiwa merambatnya kalor melalui zat perantara dengan disertai perpindahan partikel zat perantaranya. Contohnya, kalau kita panaskan air, kalau saya gambarkan di sini, jadi kalau air kita panaskan, maka lama-lama airnya bergerak ya. Jadi ketika dipanaskan, apinya di bawah, maka di sini ketika apinya di bawah, panasnya ada di bawah mengalir ke atas. Lama-lama airnya juga ikut
berputar ya, sehingga timbullah bergolak ya. Jadi di sini berbeda dengan konduksi tadi. Kalau konduksi tadi besinya diam, kalornya bergerak. Kalau di sini kita lihat kalornya bergerak, airnya juga ikut bergerak, jadi bergolak ya. Nah, dengan persamaan konveksi ya, persamaan konveksi P sama dengan H kali A kali delta T. Dengan P adalah laju kalor, satuannya watt, H adalah koefisien konveksi, A adalah luas penampang penghantar, dan delta T adalah perbedaan suhu. Radiasi adalah peristiwa merambatnya kalor tanpa memerlukan zat perantara. Di sini ada saya garis bawahi tanpa memerlukan ya. Jadi bisa ada zat perantaranya cuman tidak diperlukan ya. Di sini jadi saya garis bawahi tanpa memerlukan zat perantaranya. Contohnya panas matahari bisa sampai ke bumi. Ini adalah peristiwa radiasi. Jadi dari matahari menimbulkan panas, kemudian panasnya itu sampai dengan bisa memancar sampai dengan bumi. Itu adalah peristiwa perambatannya disebut dengan radiasi. Persamaannya radiasi adalah P sama dengan E to A T pangkat 4 dengan P adalah laju kalor, E adalah emisivitas benda, to adalah tetapan Boltzmann ya, 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian adalah luas penampang dan T adalah suhu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Dua batang logam A dan B mempunyai ukuran yang sama disambungkan salah satu ujungnya. Ujung bebas logam A bersuhu 80 derajat Celcius dan ujung logam B bersuhu 20 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi logam A 2 kali koefisien konduksi logam B, tentukan suhu sambungan logam AB ya. Jadi saya gambarkan di sini ada logam A dan logam B. Logam A berwarna merah dan logam B berwarna biru. Kemudian ujung bebas logam A suhunya adalah 80 derajat Celcius dan ujung bebas logam B adalah 20 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah di tengah-tengahnya itu suhunya berapa atau suhu campurannya. Dari soal diketahui maka suhu bebas logam A-nya atau TA-nya adalah 80 derajat Celcius dan suhu bebas logam B-nya adalah 20 derajat Celcius. Kemudian koefisien konduksinya kita lihat koefisien konduksi logam A 2 kali koefisien konduksi logam B. Sehingga diketahui Ka sama dengan 2Kb ya. K adalah koefisien konduksi. Dan kita lihat di soal logam A dan B mempunyai ukuran yang sama. Kalau ukuran yang sama, maka luas penampangnya sama. Luas penampang yang A dan luas penampang yang B sama. Sehingga AA sama dengan AB. Ya. A adalah luas penampang ya, tadi persamaannya. Yang ditanya adalah, kemudian panjangnya juga sama. Karena ukurannya sama, maka L yang A dengan L yang B juga sama. Kemudian yang ditanya adalah TC-nya atau suhu sambungannya. Baik, kita lanjutkan di sini. Kita tutup logam B ya. Kita hanya melihat logam A. Nah, logam A itu dari ujung bebas logam A sampai dengan TC ya. Sehingga kita lihat perbedaan suhu pada logam A adalah 80 dikurangi TC atau TA dikurangi TC. Jadi delta TA-nya adalah perbedaan suhu di logam A adalah TA dikurangi dengan TC. Setelah logam A, kita lihat logam B. Nah, dari logam B dari TC ke 20 derajat Celcius ya. Jadi perbedaan suhu logam B adalah TC min TB ya. Jadi delta TB-nya adalah TC dikurangi dengan T. Baik, tinggal kita masukkan ke persamaan laju kalor ya. P sama dengan Ka delta T per L. Di sini di mana P yang A sama dengan P yang B. Mirip asas Black ya kemarin. Kalau yang asas Black adalah QA sama dengan QB. Kalau di sini PA sama dengan PB. Kita masukkan persamaan P adalah KA delta T per L ya. Di sini kita masukkan KA ya, K yang A, kemudian A yang A delta TA dibagi dengan LA sama dengan KB. AB delta TB dibagi dengan LB. Nah, kita masukkan TA-nya, delta TA-nya kita masukkan adalah delta TA-nya adalah TA dikurangi TC ya. Kemudian delta TB-nya adalah TC dikurangi TB.
Kemudian persamaan-persamaan yang diketahuinya tinggal kita masukkan. Kita perhatikan AA dan AB-nya sama ya, karena ukurannya sama. Kemudian L-nya juga sama, LA dan LB-nya sama. Maka bisa kita coret. Sehingga tinggal tersisa KA delta TA sama dengan KB delta TB. Kita tinggal masukkan KA dikalikan delta TA-nya adalah TA min TC. Kemudian KB delta TB-nya adalah TC dikurangi TB. Kita masukkan diketahui ya, KA sama dengan 2KB. Nah, di sini di ruas kiri ada KB, di ruas kanan ada KB, KB-nya bisa kita coret ya, KB-nya bisa kita coret, kemudian kurungnya bisa kita buka. Ketika kurungnya dibuka adalah 2 kali 80 adalah 160, 2 kali min TC adalah min 2 TC, kemudian yang di sisi kanannya TC dikurangi 20. Tinggal kita pindah ruas yang negatifnya ya. Di sisi kiri ada min 2 TC, dipindah ruas menjadi plus 2 TC ke kanan. Kemudian di sisi kanan ada min 20, pindah ruas ke kiri menjadi plus 20. Jadi 160 tambah 20 ada 180. TC ditambah 2 TC adalah 3 TC. Di sini kita dapatkan 180 sama dengan 3 TC, sehingga kita dapatkan suhu di sambungan adalah 60 derajat Celcius ya, 180 dibagi dengan 3. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan TC-nya adalah 60 derajat Celcius ya. Di sini kita lihat di ujung kirinya adalah tadi di logam A ujung kirinya 80 derajat Celcius, di logam B ujung kanannya 20 derajat Celcius, sehingga sambungannya adalah 60 derajat Celcius. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas atau kalor ya. Jadi di sini ada perubahan bentuk ya, baik panjang, lebar, luas maupun volumenya ya. Jadi itu adalah pemuaian. Jadi kalau saya ibaratkan di sini misalnya ada sebuah besi. Di sini besinya memiliki panjang L0 atau L awal. Jadi panjang awalnya atau L0-nya ya sepanjang ini. Kemudian besi ini kita panaskan ya. Lama-lama logam ini, besi ini akan bertambah panjang. Jadi ketika dipanaskan maka dia akan mengalami proses pemuaian seperti ini ya. Nah, terlihat ada panjang awal, ada panjang akhir. Maka di sini terjadi adanya selisih antara panjang awal sebelum dipanaskan dan panjang akhir setelah dipanaskan, atau selisihnya kita kenal dengan adanya delta L, pertambahan panjang. Nah, dari gambar terlihat bahwa ya LT-nya atau panjang akhirnya adalah L0 ditambah dengan delta L. Terdapat 3 jenis pemuaian pada pemuaian zat padat. Yang pertama adalah pemuaian panjang atau L ya. Simbol panjang adalah L. Jadi delta L adalah sama dengan alfa L0 kali delta T. Delta L yang tadi ya. Jadi delta L adalah selisih antara LT dengan L0 ya. Kemudian dari sini kita dapatkan LT-nya sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Dengan alfa adalah koefisien mulai panjang, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Tadi kalau kita lihat dipanaskan berarti ada suhu awal, ada suhu akhir ya. Kemudian yang kedua adalah pemuaian luas ya. Kalau panjang simbolnya L, maka luas simbolnya adalah A. Maka rumus yang di pemuaian panjang gampang. Tinggal ganti saja huruf L-nya menjadi huruf A. Kemudian di situ ada huruf alfa diganti dengan huruf beta. Jadi delta L di atas kita ganti dengan delta A ya. Delta A sama dengan beta A0 kali delta T ya. Rumusnya mirip di atas, hanya mengganti huruf L-nya menjadi huruf A, kemudian huruf alfanya diganti dengan huruf beta. Kemudian sama untuk AT-nya sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta delta T. Dengan delta adalah koefisien muai luas dan delta T adalah perubahan suhu. Yang ketiga adalah pemuaian volume ya. Volume simbolnya adalah V. Nah, rumusnya hampir sama, tinggal diganti saja hurufnya menjadi huruf V ya. Jadi delta V sama dengan gamma V0 kali delta T.
Kemudian Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma kali delta T. V di sini V huruf besar ya, untuk membedakan V huruf kecil adalah kecepatan. Kalau di sini volume, V-nya huruf besar ya. Dengan gamma adalah koefisien muai volume. Sekarang kita lihat, di awal ada alfa, kemudian di luas ada beta, kemudian di volume ada gamma, alfa, beta, gamma. Apa hubungannya antara koefisien tersebut? Jadi, untuk beta sama dengan 2 alfa. Jadi koefisien luas sama nilainya ya sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Kemudian gamma sama dengan 3 alfa ya. Jadi koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Nah, di sini kita bisa mencari hubungannya ya antara beta dengan gamma. Silahkan kalian cari sendiri hubungannya. Untuk pemuaian zat cair hanya bisa menempati suatu ruangan ya, maka di situ hanya terdapat volume ya, tidak ada panjang, nggak ada lebar, jadi hanya volume ya. Jadi pemuaian zat cair itu menggunakan pemuaian volume, di mana delta V sama dengan gamma V0 kali delta T, dengan Vt sama dengan V0 1 ditambah gamma kali delta T. Dengan gamma adalah koefisien muai zat cair ya. Kemudian untuk gas, ini nanti akan dibahas khusus pada gas ideal ya, dengan menggunakan hukum Boyle-Galusak, menggunakan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Jadi untuk gas selain pada suhu juga terdapat unsur dari tekanan gas tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah kawat besi memiliki panjang 1 meter pada suhu 15 derajat Celcius. Koefisien muai panjang besi adalah 0,000011 Kelvin pangkat min 1 ya. Kemudian, kawat besi tersebut dipanaskan hingga suhu 95 derajat Celcius. Tentukan yang A, pertambahan panjang besi setelah dipanaskan, yang B, panjang besi setelah dipanaskan. Dari soal tersebut kita ketahui ya, panjang awalnya atau L0-nya adalah 1 meter. Kemudian koefisien muai panjang besi adalah koefisien muai panjang adalah alfa ya. Alfanya adalah 0,000011 Kelvin pangkat min 1. Kemudian kita lihat mula-mula 15 derajat Celcius menjadi 95 derajat Celcius menjadi sehingga delta T-nya adalah 95 dikurangi 15 adalah 80 derajat Celcius. Jadi perubahan suhunya adalah 80 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya adalah yang pertama adalah pertambahan panjang, yang kedua adalah panjang akhir atau panjang setelah dipanaskan. Perhatikan ya antara A dan B, nanti dalam menjawabnya jangan salah. Kalau ditanya pertambahan panjang, maka adalah delta L. Kalau ditanya panjang setelah dipanaskan, maka adalah LT ya. Jadi perhatikan di soal jangan ketukar antara delta L dengan LT. Untuk menjawab yang A, kita tinggal memasukkan kebersamaan delta L sama dengan alfa L0 kali delta T. Kita masukkan alfanya 0,000011 ya. L0-nya adalah 1 meter dan delta T-nya adalah 80 derajat Celcius ya. Kita kalikan saja, hasilnya adalah 0,00088 meter ya. Jadi ternyata sangat kecil sekali pertambahan panjangnya ya, dengan selisih dengan dipanaskan 80 derajat Celcius. Kemudian kita lihat panjang akhirnya LT, kita tinggal masukkan ya. Ada 2 persamaan ya. Yang persamaan pertama adalah LT L0 ditambah delta L. Persamaan kedua adalah LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa delta T. Kita bisa menggunakan yang pertama maupun yang kedua. Nah, kita lihat, kita gunakan dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah LT sama dengan N0 ditambah delta L. L0-nya adalah 1 meter, 1 ya. Kemudian delta L-nya adalah 0,00088 meter ya. Jadi kalau 1 ditambah 0,0088 meter adalah 1,00088 meter. Ini adalah LT jika menggunakan persamaan pertama. Bisa juga kita menggunakan persamaan kedua. Kita coba ya hasilnya sama atau enggak. Kita gunakan persamaan kedua ya. Yang kedua, persamaan kedua kan tadi adalah LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa delta T. Dengan L0-nya adalah 1, kemudian 1 ditambah alfanya 0,000011 dikalikan dengan 80 ya, delta T-nya 80. Hasilnya adalah 1 dalam kurung 1 ditambah
1,00088. Sehingga 1 dikalikan dengan 1,00088. Hasilnya ternyata sama ya. Hasilnya sama, 1,00088 meter. Jadi baik menggunakan persamaan yang dari metode gambar tadi ya, LT sama dengan L0 tambah delta L, atau menggunakan persamaan umumnya LT sama dengan L0 1 ditambah alfa delta L, hasilnya sama ya. Yang penting menghitungnya benar akan menghasilkan hasil yang sama. Demikianlah pertemuan kali ini yang membahas tentang kalor. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.